Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berpasrah kepadanya. Yesus sangat mencintai para murid-Nya. Ia tidak ingin kepergiannya membuat para murid kehilangan arah dan semangat untuk melanjutkan tugas perutusan. Oleh karena itu, pada saat-saat terakhir bersama mereka, Ia selalu memberikan semangat dan menguatkan mereka. Ia ingin agar mereka tetap melanjutkan misi keselamatan itu. Oleh karena itu, Ia berjanji untuk memberikan penghibur, yakni Roh Kudus. Inilah bukti kasih yang besar dari Yesus kepada murid-murid-Nya. Ia tetap berada bersama mereka dengan cara yang lain. Pada saat yang sama, Yesus juga ingin agar para murid-Nya selalu hidup dalam cinta, saling mengasihi satu sama lain, dan juga mengasihi Dia. Hidup dalam kasih itulah yang memungkinkan sukacita itu selalu ada dan menyertai tugas perutusan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak pernah mengingkari janjinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kehadiran Roh Kudus adalah bukti bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam perjalanan hidup iman kita. Dia ingin kita tetap berada pada jalannya. Ia akan tetap menuntun dan membimbing hidup kita. Pada saat yang demikian, kerendahan hati adalah sikap yang penting agar kita dapat dengan terbuka menerima dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Persoalannya adalah, apakah kita percaya bahwa Tuhan turut serta campur tangan dalam setiap perjalanan hidup kita atau tidak? Jika kita percaya
bahwa Tuhan turut serta campur tangan dalam hidup kita, maka jangan ragu dan khawatir untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Dengan demikian, jelaslah hal terpenting bagi kita. Orang yang percaya adalah setia datang kepadanya dalam doa, ekaristi, maupun dalam devosi-devosi. Kita harus bisa menyisihkan sedikit waktu kita yang sibuk ini untuk berjumpa dengannya. Kita membiarkan Tuhan berkarya atas hidup kita dalam setiap tugas dan pekerjaan yang kita jalani. Maka tepatlah pepatah kuno ini, ora et labora. Oleh karena itu, jangan pernah lupa berdoa dan bekerja demi hidupmu, keluargamu, dan demi tugas serta pekerjaanmu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.